Berdiri dong. Jangan terkalah tinggi. Tep, Emang boleh setinggi itu? tapi betulnya tinggi banget. Ntar nomor rekening kirim ya? Boleh. Udah banyak banget di 50. Tep, bismillahirrahmanirrahim. Yang paling belakang mana suaranya? Usia, konser kita bro. Mau konser? Beta Sunda dari Papua kan? Yang paling sana juga kedengeran suara saya ya? Iya, kedengeran suara saya? Suara hati saya kedengeran nggak? Bisa kan? Sebelah sana denger ya? Dadah. Kalau dulu zaman kecil dadah monyet. Abang-abangan gua, masuk bang? Masuk, lo cakep, lo keren banget bang. Lo, gua Jaksel kayak lo keren. Ini Tangerang Pak. Karena sebenarnya aku orang Jawa ya. Saya sebenarnya kayak temennya Jeremy Pauline ya. Memang bahasanya nggak mirip sedikit gitu. Cuman gara gue di Jaksel kayak lo keren. Lo datang kajian meskipun minoritas lo keren. Aku nggak berdiri ya, nggak apa-apa ya. Kamu duduk aja. Aku juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Segala puja dan puja milik Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'in, di mana kita senantiasa minta tolong sama Allah ya. Kita selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Wa ala umri dunya, minta tolong tentang perkara dunia ataupun minta tolong tentang perkara akhirat. Maka senantiasa kita harus tahu bahwasanya yang bisa nolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa teman kita nolong, gak percaya, coba chat dia agar silaturahmi tidak terputus. Dikasih gak? Gak bisa. Chat saya coba, bunga 5%, ya riba dong. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tabarakallah, sahabat saya ini sahabat saya ini luar biasa banget teman. Ganteng, berprestasi, jomblo ya? Single Pak. Single, mau single, Masya Allah. Singlillah. Baik, Masya Allah. Yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Didi. Masya Allah, beliau di sana, beliau adalah salah satu guru kami juga. Berkat usaha kerja keras beliau terciptalah ya komunitas-komunitas yang sangat luar biasa. Kemudian tadi Ustadz Didi, saya juga berterima kasih kepada Kang Dik. Bapak Duda beranak satu. Kampret Richard. Ya gue bayar lo katanya. Ya beliau nih salah satu pemuda-pemuda bukan mageran ya. Saya klarifikasi nih di story-nya beliau, bukan mageran. Beliau tuh Masya Allah tabarakallah. Tapi Duda, enggak bercanda. Bercanda ya. Jadi mungkin teman-teman yang bisa nih sugar Duda ya. Masya Allah, barakallah. Semoga Allah memperbaiki beliau, semoga Allah muliakan beliau. Teman-teman, saya tuh nemu banyak banget fenomena di sini ya. Ada Falak ya, The Nun, gitu. Kemarin nonton di CCM, serem banget, setelah. Dan saya itu sempat tadi melihat ke kanan itu, saya pertama respect banget beneran, cowok-cowok mau datang kayak, lu keren gitu. Terus di samping sana juga ada panah. Teman-teman, kalau panah, saya ingat sesuatu, dan kalian pasti juga ingat. Kalau bicara panah, yang ingin di kepala saya apa? Bukan dulu zaman Nabi SAW perang enggak? I'm so lonely. Akhirnya apa? Ini cup. Mau tahu draft saya? Enggak dong. Syanda, ya. Alhamdulillah teman-teman, kalau kita bicara masalah perkara Gen Z, bicara perkara anak muda. Saya yang 16 tahun ini, Pak, bener. ini kecepatan sih, kecepatan. Tapi Sumbangin nih saya Pak. Masya Allah. Ini meskipun gini-gini, Reval Hadi kalah sama. Mirip Pak. Ahmad Zoni. Biasanya Ahmad Zoni. Iya mirip kan ya, bener kan? Emang boleh seamar ini? Ki, barang aku disembunyiin dulu ya. Siap. Takut, ngeri. Pusing nih. Tapi alhamdulillah teman-teman. Pertama-tama kita wajib ya mengapresiasi yang paling belakang. Gak apa-apa ini panas, sama neraka juga. Jangan ketawa, karena kalian penduduk mayoritas nggak bercanda. Asli bercanda. Damai kita, ngopi ntar kita. Tanda yang pulang tanda di laut mana? Belakang. Yang pertama-tama, yang tadi fenomena cupid ya, cupid. Kemudian fenomena yang kedua adalah
saya itu dulu jujur ya, jujur nih gue gemeter banget. Kayak gue baru bangun gitu. Udah bisa jaksel ya. Bisa kayak, lo anak giant mana lo? Jadi fenomena yang kedua itu adalah laki-lakinya minor. Saya itu dulu, jujur ya, saya tuh dulu banget waktu follower saya di TikTok 3000 star syndrome banget 3000 padahal. Saya tuh dulu kayak pengen kajian yang memang mayoritas tuh cewek, biar kayak Satria Mahathir gitu, enggak maksudnya nggak suka Android ya. Maksudnya saya lebih kayak mungkin ada rusak-rusaknya saya zaman dulu ya, tapi sekarang terakhir-terakhir ini saya tuh justru sangat mengharapkan setiap saya kajian, saya selalu tanya kepada panitia, cowoknya ada berapa? Karena seandainya di Islam bisa nikahin semua, saya nikahin semua. Maksudnya kalau kan nggak bisa ya, Nabi aja 11 kan gitu. Kita manusia harus 4. Nah, makanya fenomena yang terjadi, Saya langsung fokus loh. ya, terus setelah itu fenomena yang kedua itu tadi, memang benar, emang boleh se-eko ini ya, emang boleh, bang, nih, Cek lo. Mau Jumatan ya? gak boleh cek lo, kiu, Cukuruku. empok cek. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan nanti di akhir zaman itu memang benar wanita itu akan lebih banyak daripada laki-laki. Makanya bang, mas yang ada di sana, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kok saya jadi lupa ya? Saya mau bela kalian. Allah mengatakan di dalam An-Nisa, potongannya itu begini. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah wanita dari kalian itu 2, 3, 4. 2 tambah 3 tambah 4, 9. Tafsir Rishad nih, sesat menyesatkan nih. Pondok Watin kalah nih. Pondok Watin. Ya sebut merah. Aman dong. Lo gak bahaya, tapi bahaya dong kalau disebut. Gimana sih? Maka perintahkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa. Maka nikahilah 2, 3 dan 4. Ini mas-masnya yang ada di sana dapat nih mas. Apa sih siap? Ngajarin enggak? Tapi di lanjutan ayatnya saya bela lagi. Wa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Maka kalau kamu enggak bisa bersikap adil, maka satu aja. Aku enggak bisa mas di duaan. Aku bukan madu. Alhamdulillah. Tadi kita bicara Gen Z ya, yang dibicarakan tentang Gen Z. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah ngasih tahu ke kita bahwasanya tidak ada zaman yang dimana zaman setelahnya itu pasti lebih buruk. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarru minhu." Tidaklah suatu zaman yang muncul generasi selanjutnya dan selanjutnya kecuali itu lebih buruk. Mau buktinya? Orang zaman dulu, di zaman Nabi SAW dan generasi-generasi selanjutnya, kalau mereka itu bingung ataupun galau ataupun sedang ingin mengetahui sesuatu, gundah gulana, yang dilakukan adalah melapor kepada sahabat, melapor kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, melapor kepada ulama-ulama sekitarnya. Itu yang dilakukan orang zaman dulu. Setelahnya. Nah, orang zaman sekarang, kalau galau, yang dilakuin apa? Apalagi cewek nih, habis putus nih. Orang cewek ini kalau galau bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ceramah bapak-bapak, ibu-ibu dong. Kenapa bahayanya? Bukti nyata. Orang kalau habis putus malam-malam di kamar pakai tisu. Kalau cowok beda, saya tahu. I know bro, saya tahu bro. Kayak lu gak usah diem-diem bro. Nangis nonton kajian. Yang cewek-cewek nangis, sampingnya tisu, kemudian nyetel playlist. Tahu yang disetel apa? Sumpah ini bahaya banget. Jujur gue gemetar. Kalau semisal dia misalnya yang disetel galau nih. Al-hijratu nihnatina. Ya Allah. Itu oke. Tapi yang disetel apa? I might kill. Salah lirik pak. Gimana sih Pak?
I might kill. Besok ikut kelas Inggris ya? Iya deh. Itu kan lagu kan I might kill my ex. Tak bunuh mantanku. Ya kan? Bener kan? Bener, I might kill my ex, bener kan? Iya. I might kill my ex. Dari orang tua. Nyambung ke situ. Tapi serem, orang kalau galau, perempuan kalau tidak didasari dengan iman, makanya kata Nabi tadi Gen Z, itu generasi yang sudah dari terus lanjut makin buruk. Putus cinta, galau kalau zaman dulu bertanya kepada sahabat hijrah, ya. Tapi sekarang, besok aku bunuh tuh si Aldi itu. Aldi, bahaya. Makanya, perlunya bentengnya iman. Maka teman-teman yang datang ke tempat ini, ya saya tahu sih teman-teman yang ganteng ada di sini. Cuman selain itu, teman-teman yang datang ke sini itu memiliki hidayah lebih maju daripada orang-orang yang lainnya. Betapa tidak? Bahkan orang-orang yang datang ya untuk belajar, bukan sudah dapat ilmu. Baru datang mau belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rasul katakan, man salaka tariqan, ini barang siapa yang menuntut ataupun meniti suatu ilmu. Di hadis yang lain dikatakan, man kharaja fi talabil ilm, barang siapa yang keluar dari rumahnya. Ini hadis, kita bahas hadis yang kedua dulu. Man kharaja fi talabil ilm, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar, ini belum sudah dapat ilmu dari untuk belajar, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk orang mujahid. Maka dia termasuk orang yang jihad hatta yarjia, sampai dia pulang. Berangkatnya sampai pulang, di sisi waktu-waktu tersebut dia terhitung sebagai manusia yang berjihad. Seandainya dia perjalanan kemudian naudzubillah kecelakaan, maka dia tidak meninggal sia-sia. Dia termasuk daripada manusia-manusia yang syahid fisabilillah. Kenapa? Dia menuntut ilmu. Beda lagi dia yang keluar untuk tidak melakukan segala sesuatu aktivitas. Misalnya keluar ya jajan, dia keluar ngedate, triple date, double date. Apalagi yang pernah kalian alamin? Enggak, aku nggak pacaran. Aku suci, udah wudhu soalnya. Maka tadi, nah Allah akan mudahkan jalannya. Yang hadis yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Orang yang keluar dari rumahnya, pertama dapat permudahan jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, dia dihitung sebagai orang yang jihad fisabilillah. Ini teman-teman ini masih orang jihad. Semuanya, panasnya, keringatnya, pahala. Sama dengan orang yang married, yang menikah. Senyum, kok pokoknya udah bahas menikah tuh, aku banget, aku suka. Ini yang aku tunggu buat nanti kajian. Orang yang menikah itu segala aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi bangun. Bisa ya? Apa ya? Mbak Surip ya. Nah, lupa semua. Iya. Saya tuh gampang ke-distract orangnya soalnya. Saya tuh distractable me. Apa artinya itu, Pak? Nggak tahu. Distractable. Ya jadi, lupa ya, menikah itu semuanya ibadah kalau emang diniati ibadah. Kenapa? Menikah itu bukan perkara duniawi. Menikah itu adalah ibadah terpanjang. Emang boleh sepanjang itu? Emang panjang. Tapi beneran, pernikahan ibadah panjang. Jika semua aktivitas pernikahan itu teman-teman niatin ibadah, semuanya pahala. Suami disuruh beli kangkung, belinya buncis. Disuruh, saya pernah nih, dimarahin mama saya dimarahin banget. Disuruh mama beli kunir, saya dijahit. Kunyit, saya dijahit. Sama. Terus enggak beda, itu wanita. Selalu memandang semuanya. Pernah nawarin, Pak? Nggak tega sih sebenarnya, nggak tega. Kayak beda tawaran ibu-ibu beda. Misal berapa bu? 10.000, 50.000.
Enggak 50. Karena boleh. Enggak 2000 terus pulang dulu gitu. Enggak. Tep. Nah, semua aktivitas yang dilakukan itu adalah bentuknya ibadah. Ya Allah, anak bayi kita, bayi kamu dan dia rewel nangis. Ya Allah, itu hambamu. Suami laginya, aku bingung ngomong apa. Suami misal lagi nakal lagi apapun, kita menghadapinya dengan ikhlas. Ya Allah, itu hambamu, itu ibadah. Suami melihat istrinya lagi PMS, perempuan menjadi singa, itu pahala. Kita, ya Allah, nggak apa-apa. Kamu ngecap presiden nggak apa-apa, karena perempuan itu bang, ya abang-abangku sekalian, Itu bahasa apa, Pak? Siapa ya, jadi sini keluar sini sudah. Maka jika semua rumah tangga yang dijalani karena ibadah, karena memang pernikahan itu ibadah. Tolong kasih tahu saya yang bilang nikah itu hanya perkara dunia saja. Lah wong perempuan itu bisa masuk surga sebab pernikahan. Kemarin di Masjid Citra Raya saya bahas YWWA yang wajib-wajib aja. Ada amalan yang wajib-wajib aja buat perempuan. Perempuan ini meskipun di madu, tapi masuk surganya gampang. Beneran. Lebih mudah masuk surganya perempuan daripada laki-laki. Bela aku dong, udah aku bela nih. Nah, maka teman-teman, tadi kita bicara masalah orang yang menuntut ilmu. Teman-teman keluar ke rumah ke sini, niat untuk belajar. Meskipun teman-teman, sanksi sosial, teman-teman niatnya mungkin nggak ada niat belajar, tapi ya Allah, saya ingin menggerakkan hati saya untuk datang. Itu sudah termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan dijaga oleh Allah dan dia menjadi mujahid. Dan dia dimudahkan jalannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ayat yang ke-69 Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah mengatakan dan barang siapa yang dia itu mujahadah, dia itu sungguh-sungguh. Kita nggak bicara orang alim. Kita bicara orang yang sungguh-sungguh untuk memperdalam agama. Murahnya Islam, cintanya Islam itu bukan dinilai kalau di negeri Konoha aman ya. Kalau di negeri Konoha jeng. Kayak ibu-ibu di belakang ya. Kalau di negeri Konoha untuk diakuin harus memiliki prestasi. Betul? Oh, saya laporin kalian semuanya. Bersekongkol. Di negeri Konoha untuk mendapatkan sesuatu harus berprestasi. Berarti kita kan harus itu dulu, harus dapetin dulu. Tapi di dalam Islam orang itu bukan dinilai hasil, tapi proses. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya niat itu dilihat akhirnya. Akhir kamu bagaimana? Saya pakai kerudung hari ini. Biasanya saya ngereok biasanya, tapi khusus hari ini pakai kerudung. Allah akan lihat akhirnya. Makanya amalan terbaik kata para ulama itu adalah qala wa dalla. Sedikit tapi continue. Itu amalan paling baik. Gak perlu teman-teman satu hari habis datang kajian, nanti pulang langsung sholat istikharah. Risyad pantas gak sih buat aku gitu? Maksudnya dia pulang kemudian sholat ini sholat itu, dia ngebum banget. Itu bagus. Tapi apakah kamu bisa kamu continue? Karena amal yang dicintai adalah sedikit tapi terus. Bahkan yang wajib-wajib aja, perempuan yang masuk surga karena wajib-wajib aja, itu tidak ada amalan sunnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang beberapa perkara perempuan itu bisa masuk surga. Yang pertama, idza shalatil mar'ah khamsaha. Ketika wanita itu sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulannya Ramadan. Wa ata'at zaujah, dia patuh sama suaminya. Ada nggak yang bisa patuh sama suaminya? Kok agak sulit ya yang ini? Dia patuh sama suaminya. Bang, menang kita bang. Dia nggak patuh, neraka. Bisa enggak? Wa ata'at zaujah,
Kemudian wahafidot farja, dan dia menjaga kemaluannya. Ketika dia sudah melengkapi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suami, menjaga kemaluannya, maka dikatakan apa oleh para malaikat? Qilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Dikatakan kepada wanita tersebut, kamu masuklah ke surga lewat pintu mana saja yang kamu mau. Lewat pintunya orang berpuasa, babul rayyan bisa. Mau lewat Jannatul Firdaus, surga Firdaus bisa. Yang kita sebutin tadi, yang disebutin Rasulullah, ada nggak sholat duha? Ada nggak? Ini udah maju-maju banget nih, jatuh ntar akhirnya. Ada nggak puasa Daud? Nggak ada. Apakah hal itu gampang, mudah? Tak segampang itu. Gak mudah, nah memang gak mudah, tak segampang itu memang, benar katanya si Mbak Leo. Saya udah tahu. Oh iya, saya juga gak suka musik sih, saya baca Quran. Cuman, Insyaallah. dari tadi nyanyi mulu ya? Iya. Cuman itu yang dikatakan, sulit memang. Dan itu semuanya, kenapa? Pahalanya surga. Bahkan, saya pernah bahas ini di live. WhatsApp waktu itu ya. Waktu saya live di WhatsApp. Live WhatsApp mah ada, Pak? Live WhatsApp. Kayak dia buat aplikasi sendiri ya. Richard. Yang nonton nenek-nenek saya. Bisa pulang nah, jangan ini nah. Seperti Pak Sobi, bukan Pak Mali, Pak Sobi. Iya, jadi ketika saya live, takut banget lah. Itu saya bahasa di sini ada yang mengatakan, emang boleh wanita harus nurut itu? Enggak, beneran emang gitu. Terus saya mengatakan, perempuan itu bahkan karena dia itu surganya gampang, dan memang kenapa sampai bisa disuruh sepatu itu sama laki-laki. Saya bukan patriarki, teman-teman. Ya, saya itu selalu menerobos. Kalau teman-teman pantau TikTok saya ya, selain saya pargoy, tapi maksudnya saya juga cari video yang mana, cari. Jadi teman-teman semuanya, amalan yang Akademi FVP. Ya jadi, lupa. Jadi, sumpah saya tuh ke distract, jangan dipancing coba. Kayak, aku nggak ada yang marah kok kalau kamu chat, itu mancing. Maksudnya, beneran lupa, live. Nah ketika bahas itu, kenapa sih sampai saya tuh debat sama orang-orang feminis tuh udah sering banget di Twitter tuh, saya pernah foto saya tuh gede banget ya, silang. Emang boleh seganteng itu? Enggak, maksudnya silang. Dibilang apa patriarki jelek, udah biasa saya kayak dihujat. Sakit. Dikit. Ini. Ya, jadi emang boleh sesakit itu, Pak. Jadi tadi saya sampaikan, kenapa sih kok sampai perempuan itu wajib patuh? Karena teman-teman, dalam Islam yang disuruh capek, bahasanya yang disuruh capek itu laki-laki. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah katakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada laki-laki. Allah cipta laki-laki lebih dari laki-laki. Apalagi karena belok. Aduh, Karimasta udah. Ini udah ini aja. Sosit banget sih. Ya. Laki-laki itu abang-abangku yang ada di sana. Kita sebagai cowok, lo keren, tetap keren. Tapi kita sebagai cowok, kita itu memang dikasih beban lebih. Maka kesetaraan gender yang digaungkan oleh para wanita itu merugikan wanita sendiri. Karena apa? Laki-laki merasa ya sudah enak. Tapi dalam Islam nggak boleh. Bukan saya membantah feminisme, nggak boleh. Teman-teman mungkin di sini ada yang suka jadi trio macan, nggak, maksudnya ada yang feminisme. Tapi ini benar, ini real cuy. Oh, boleh seril ini, benar. Allah ciptain laki-laki itu lebih. Bahkan Allah sampaikan dan wajib untuk menafkahkan hartanya kepada istrinya. Bahkan sampai di derajat, ini tolong ibu-ibu jangan nanti kata nyari syad ya, tapi ini saya pelan-pelan pahami karena waktunya terbatas. Sampai di derajat kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istri, tidak ada uzur syar'i, maka istri boleh mengambil harta yang ada di dalam dompet suaminya. Black card, kredit, semua ambil bu. Enggak. Boleh mengambil sesuai dengan
takaran nafkah yang sudah pernah dibagikan. Itu sampai begitunya. Dan memang laki-laki diciptakan lebih untuk apa ya tadi? Melindungi. Bahkan ayat ini semuanya untuk global sebenarnya. Tapi fokusnya kepada laki-laki. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Yang tidak beriman, tutup kupingnya, tidak dengar. Ku anfusakum. Allah perintahkan kau jaga dirimu, kata Allah. Kau jaga dirimu. Wa ahlikum nar. Dan kau jaga keluargamu dari api neraka. Allah perintahkan untuk spesifiknya laki-laki menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka. Sampai kenapa sih harus patuh banget? Laki-laki itu rawan. Kalau dia membiarkan istrinya dengan orang lain ngobrol intens dan lain sebagainya, dia dikatakan sebagai suami-suami takut istri, bukan? Suami-suami dayuts, suami-suami yang tidak akan pernah mencium bau surga. Jadi para laki-laki, jika Anda punya istri, maka Anda wajib menjadi seseorang yang protektif, tidak banget. Jujur saya tipe orang yang agak cemburuan, ya, kayak thank you banget buat kalian. Maksudnya, saya tuh bukan yang cemburu kebangetan, enggak ya. Cuman saya tuh takut dengan ancaman dayut. Dan sebuah laki-laki harus bisa. Maksudnya gimana sih? Apakah misal perempuan ngomong sama laki-laki itu nggak gitu juga? Kalau ngomongnya udah sampai deket terus ketawa-ketawa bareng terus kamu pegang, wah ini ntar malam gak jadi sleep call ketahuan soalnya. Nah maka laki-laki mendapati tugas yang paling berat. Dia bisa nggak cium bau surga. Makanya sampai Nabi mengatakan lau amiru antas judali ahadin la amartul marah antas judali zaujiha. Kata Rasul, kalau boleh, boleh, seperti nggak boleh bercandain Rasul. Kak, takut. Kalau boleh aku perintahkan wanita sujud kepada selain Allah, aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Karena besarnya tanggung jawab. Bukan perempuan ini disuruh menjadi nurut-nurut, enggak, bukan begitu. Hanya saja ini tuh dipeluntir-peluntir kemana-mana saja. Sampai yang serem banget buat laki-laki ya, yang serem banget buat para suami. Sampai Rasul juga mengatakan wanita ahli surga. Contoh wanita ahli surga adalah ketika dia marah atau suaminya marah, dia mengatakan hadihi yadai fi yadaik, ini tanganku di atas tanganmu. La aktahilu hamdan illa tarda. Aku nggak bisa memejamkan mataku sebelum engkau ridho. Datang di berantem sama si suami ya, gara-gara salah beli jahe, kunyit, belinya jahe. Misal, datang ngamuk misalnya istrinya, kamu itu ya demi Tuhan, itu kan dulu. Kamu ini. Akhirnya suaminya ngambek, ini sama-sama marah. Perempuan itu diperintahkan selama tidak pelanggaran syar'i. Suaminya ketahuan chattingan sama Gojek tapi ada love-nya. Bisa deh. Ya, sama itu Gojek. Kok bisa ya? Gojek pakai chattingan, kok kepikir gitu. Tapi bisa kan? Enggak. Ya, sampai tidak masalah syar'i ya, masalah yang ribut-ribut. Istri itu sebaik-baik istri yang ahli surga dikatakan dia mendatangi suaminya, dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Abang. Bayangin ya, aduh, sama. Aku nggak bisa tidur kalau aku belum gitu. Dan itu wanita ahli surga. Perempuan itu makanya dia ngelakuin yang wajib-wajib aja surga. Taat suami, taat kepada Allah, mati masuk surga. Satu lihat bersama. Kau taat dengan suami, kau taat kepada Allah, kau tidak melanggar batasan-batasannya, kau meninggal masuk surga. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya pendidikan parenting, pentingnya pendidikan agama untuk kita. Teman-teman semuanya ini, saya benar-benar ketika saya meneliti, bukan saya peneliti banget ya, saya coba membaca ayat kemudian membandingkan dengan keadaan zaman sekarang. Memang benar, manusia sekarang itu udah lupa. Makanya zaman Gen Z itu lebih buruk. Nanti zaman anak kita, anak kamu dan dia
Anak gitu akan lebih buruk lagi. Gen Z kalau kita tidak sadari, kita itu dibuat menjadi generasi males. Betul? Butuh bukti? Mau saya buktiin? Baik. Dulu saya kalau nonton TV channelnya buruk, selain saya harus mencet ganti channel, saya harus keluar miringin bambu antena. Udah? Belum? Terus parkir dong. Udah? Ya udah. Dikit. Kita jalan. Kita bangun dari kasur. Sekarang cetek. Tolong dong ambilin air di meja. Ini istri-istri yang mager. Enggak, canda. Istri-istri yang lagi malas. Suaminya lewat, bang, itu kamu enggak, maksudnya itu air deket. Allahu Akbar, suaminya di sana. Aku lagi hamil, ini anak kamu loh. Bisa aja, dia istri di rumah, enggak maksudnya, aku salah lagi. Oh, ternyata selama ini udah ada. Aduh, takut. Gak bisa nih dua, enggak, seperti itu, gak bercanda. Cuman sekarang itu generasi milenial dibikin malas. Sekarang ada teknologi yang saya pakai juga, namanya Bardi Smartwatch, Smart Lamp. Tahu teman-teman? Jadi itu aplikasi yang bisa nyalain lampu lewat HP. Klik nyala. Cetekannya padahal di sini. Males buat bangun, dan itu efek buruk yang diterima oleh generasi zaman sekarang. Kata-kata mager, kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, nenek moyang kita sama, nggak lahir gitu. Nggak ada yang lahir sekeren ini. Karena kalau seumpama nenek-nenek kita seperti zaman sekarang, nggak ada yang ke sawah. Sekarang sawah pakai apa tuh? Muter nih saya, ayo. Pakai traktor, ada mesin. Sekarang serba canggih, maka akan menjadi dua. Mana yang lebih semangat, mana yang lebih males. Karena sejatinya manusia itu ada dua, mendominasi atau didominasi. Maka kalau kita bicara Gen Z, kalian dengan efek global warmingnya Gen Z, kalian kemana? Kalian jadi apa? Apakah kalian tipe yang mager-mager? Atau kalian tipe yang tetap produktif? Maka tadi, benar kata Nabi bahwasanya setiap zaman pasti akan lebih buruk daripada zaman-zaman setelahnya. Maka teman-teman, pentingnya tadi saya sampaikan, pentingnya untuk kita itu cari lingkungan, cari circle yang menjauhkan kita dari efek ataupun dampak-dampak negatif Gen Z. Sekarang muncul quarter life crisis. You can English? Muncul. Kenapa zaman dulu nenek jida saya ini nenek saya tak tanya dulu pernah ngalamin kayak quarter life crisis gak sih gitu kan, kayak ubi gitu ya. Ya nggak ada. Kenapa zaman dulu nggak terpapar, dan sekarang ini memang fitnahnya luar biasa. Maka teman-teman yang bisa dilakukan adalah bentengnya itu agama. Kita hidup di dunia, yang perlu teman-teman ingat ya, kita hidup di dunia itu bagaikan kita lagi di dalam ruangan ujian kampus. Dunia itu tempat ujian dan masalah. Setuju sampai sini? Setuju nggak? Nggak setuju maju sini. Maju loh. Ya. Dunia itu tempat masalah dan tempat cobaan. Betapa tidak, kita nggak akan pernah lepas dari masalah selama di dunia. Tidur aja kadang masalah. Ya nggak? Sesimpel tidur itu bisa menjadi masalah. Sesimpel apalagi muamalah sama orang-orang, masalah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menciptakan kita, tujuan goalsnya adalah untuk beribadah. Emang boleh senging ini ya? Bingung pada cara ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jin wal insa." Aku nggak ciptain manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Maka adanya kalian itu merocot di dunia, gitu. Janji gak perot-perot. Maksudnya adanya di dunia, the one and only goalsnya adalah ibadah. Ibadah itu nggak hanya sholat aja teman-teman.
Cari teman itu ibadah. Bahkan ada orang yang menyesal, saya sudah sampai ini kemarin. Ada orang yang menyesal di akhirat gara-gara temen. Dengerin. Sekarang kalian harus pasang telinga banget nih. Kencengin obengnya, pasang. Wih keren banget sih hening, kayak suka gitu hening. Syahdu, Umi. Ada orang yang menyesal di akhirat gara-gara pertemanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam suratul Furqan ayat yang enggak tulis lagi sih. Kalau enggak salah kalian buka aja 27, 28, 29. Buka aja semua Quran deh. Enggak, tapi Al-Furqan 27, 28, 29. Ada Allah ceritakan tentang orang yang menyesal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila wa qad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani." Allah ceritakan tentang teriakan orang yang menyesal di neraka. Dia mengatakan, "Ya laitani lam attahid fulanan khalila wa qad adallani 'ani dzikri." Ya Allah, kok bisa aku jadikan dia itu dulu temanku? Waqad adallani 'ani dzikri, padahal selama hidup dia selalu jauhkan aku dari dirimu. Di neraka bukan hanya teriakannya orang yang gak sholat, orang yang salah teman teriak di neraka. Kok bisa sih? Apakah secara kontekstual dia menjauhkan dari Allah? Bukan menjauhkan dari Allahnya, tapi setiap ketemu kamu gak pernah sedikit pun ningkatin iman kamu. Yang ditanya sama dia, gimana sama si Aldi? Ancar, kamu gak apa-apa kok, kamu kuat. Masih banyak pacar yang lain. Saya juga pacaran. Di sini biasanya, tapi sini. Mama saya pacaran juga. Sini biasanya. Ayo dong, paham dong. Susah nih. Berapa paham dong. Ya, maksudnya orang yang selalu menjauhkan kamu dari Allah. Sekarang kamu berteman, misal di sini ada yang datang sama teman-temannya, ada nggak? Wah, Masya Allah. Satu, kamu aja. Aku biarin kalian ketawa aja deh, biar suka, kayak hati pelong, tenang. Sekarang diam. Emang bener ya perempuan. Jadi kalian harus tahu, teman kalian ini mengajarkan berapa menit? 3 menit. Iya, 3 menit. Iya kak. Cana mere. Ada yang mau video nggak? Slow mo ntar. Richard, awas kamu ya. Tapi kalau cana mere. Pulang mana. Damai, kayak damai kita. Lo keren. Terima kasih. 3 menit, 10, 46, 47, 48, 49. Tep. Maka teman-teman perhatikan. Dan peganglah erat-erat. Ya, jangan dipegang beneran, kasihan, sakit. Peganglah erat-erat temen yang selama ini selalu ingetin kamu kepada Allah. Saya nggak gimmick, serius. Wah, berdiri nih saya, biar serius nih. Tigian sama. Lah. Emang boleh acts of service gini? Dibantu salah. Kenapa harus pelangi? Karena belok. Jadi teman-teman yang Ikhwan juga ya, cok. Ribut aja kak, gak usah bikin mic nyanyi. Enggak, saya tuh emang suka pandu, emang saya suka bercanda. Maka teman-teman kalian, ini saya mau ngomong beneran loh. Gak apa ketawanya kalian menjadi bahan saya. Ya, jadi beneran gak, ya Allah jangan ke distract. Lihat dengan siapa kalian berteman dan pegang erat-erat dia. Maksud, jaga dia. Kenapa? Sumpah ku mencintai. Enggak, sumpah teman-teman. Tahu loh lagu itu loh. Ya Beneran. Marisa pernah galau kayaknya. Kayak dream me like whitey. Maksudnya, kenapa? Di neraka nggak hanya teriakan orang yang menyesal karena ninggalin sholat, tapi ada teriakan karena temen. Kalau temen kamu isinya yang cowok-cowok, bro, depo, top up, jangan lupa kita. Kok saya tahu juga ya, maksudnya, WD main kita bro. Nggak, maksudnya
itu akan menjadi penyebab buruknya. Sekarang nggak kerasa. Beneran, teman-teman seperti itu memang asik gak buat kita? Asik. Teman-teman yang digiring gibah, tahu nggak? Dia kemarin pakai kerudungnya ada tainya. Emang boleh seperti itu ya? Emang boleh sih gibah itu ya. Gibah Apple banget ya? Ya teman sama saya. Jadi, karena apa? Kalau teman-teman seperti itu dipertahankan, berteman dengan siapa saja, nah, tapi bersahabat harus pilih-pilih. Ini biar jadi konten TikTok ya. Tag saya. Ayo cepet. Kemarin FVP 1 soalnya, baru saya like, saya repost, ya makanya FVP. Lupa. Yang keren ya. Nanti soalnya jangan al-hijrah tuh, jangan. Denyut gitu ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya al-mar'u al-dini khalili. Agama kamu itu tergantung bagaimana agama teman kamu. Jika kamu berteman dengan agama seseorang yang buruk, maka begitulah pula agama kamu. Namun jika kamu berteman dengan seseorang yang agamanya baik, meskipun kamu belum baik, tapi kamu termasuk daripada pribadi-pribadi yang agamanya baik. Nah yang bagian ini slow mo ya? Baik, gitu ya, oke? Oke? Bisa ya? Ya, gimmicknya selesai. Ya jadi gitu teman-teman, waktunya sudah mungkin hari ini. Jadi mungkin aja teman-teman, 10.49 sudah selesai, nanti mungkin ada sesi tanya jawab ya? Ada sesi tanya jawab? Ada ya? Mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh 50. Jadi boleh aja ditanyain kayak akta kelahiran, kakak, sertifikat rumah. Ya, jadi itu teman-teman ya.